Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Hidayat dengan sambung F231 20 012. Baik, kali ini saya akan mencoba menyelesaikan tugas statistik, di mana soalnya sebagai berikut. Data berikut merupakan data fiktif perbandingan antara biaya promosi dengan laba dalam satuan ratusan juta rupiah di antara 11 perusahaan. Jadi datanya adalah sebagai berikut. Nah, maka yang tugas kita di sini pertama uji linearitas data itu, kemudian hitunglah persamaan regresinya. Ketiga, apakah besarnya biaya promosi dapat dipakai untuk meramalkan besarnya laba perusahaan. Ketiga, jika tiga buah perusahaan yang lain mengeluarkan biaya promosi masing-masing sebesar 0,50, 1,35 dan 2,50, hitunglah berapa perkiraan laba yang diperoleh. Dan yang terakhir, jika tiga buah perusahaan masing-masing memperoleh laba 3,00, 3,45 dan 3,75, hitunglah berapa perkiraan biaya promosi. Baik, di sini kita masuk pada perhitungan manual. Di sini saya sudah menuliskan tabel berdasarkan data-data yang dari soal tersebut. Di sini ada perusahaan, mulai dari perusahaan A sampai perusahaan K. Di sini juga saya memasukkan tabel untuk promosi atau variabel X dan laba yang menjadi variabel Y. Jadi pertama saya memasukkan variabel X dan Y-nya. Kemudian di sini juga ada variabel X2. Variabel X2 ini adalah hasil dari perkalian antara variabel X dan variabel X. Di sini juga ada variabel Y pangkat 2 atau Y kuadrat, ya sama seperti X. Ini merupakan hasil kali dari variabel Y atau variabel laba. Kemudian ada variabel XY yang merupakan hasil dari perkalian antara variabel X atau promosi dan variabel Y atau laba. Baik, kemudian jika kita melihat ke bawah pada bagian tabel, saya juga menuliskan sigma X, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Jadi sigma ini merupakan hasil penjumlahan dari data-data yang ada di atasnya. Baik, kemudian kita masuk untuk menghitung koefisiennya. Pertama kita ke koefisien A. Untuk mencari koefisien A, rumusnya adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat kurang sigma X dikali sigma XY bagi N kali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Jadi lanjut, kita masukkan data-data sesuai rumus, dan jika sudah dimasukkan semuanya, maka kita hitung, dan hasil perhitungannya adalah seperti ini. Dan hasil dari koefisien A nya adalah 1,13. Untuk koefisien B, rumusnya berbeda. Rumusnya adalah sebagai berikut: N kali sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y dibagi atau per N kali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Sama seperti tadi, kita masukkan semua data-data yang diperlukan sesuai rumus, kemudian kita hitung.
dan kita mendapati hasilnya bahwa koefisien B adalah 3,34. Baik, berdasarkan perhitungan yang kita lakukan tadi, maka kita mendapati bahwa persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah B kali X. Jadi itulah persamaan regresinya. Kemudian kita akan menghitung berapa laba yang diperoleh jika 3 buah perusahaan mengeluarkan biaya promosi masing-masing 0,05, 1,35 dan 2,50 seperti pada soal bagian D. Jadi kita akan hitung berdasarkan persamaan regresi yang kita peroleh. Itu langsung kita hitung saja rumusnya. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Ya, kita masukkan datanya, yaitu A berdasarkan hasil yang kita hitung sebelumnya yaitu 1,13 dan B 3,34 dikali X. X ini merupakan perusahaan yang mengeluarkan biaya promosi yang pertama yaitu 0,05. Kemudian kita hitung dan hasilnya yaitu 2,8. Karena ada 3 buah perusahaan, maka kita hitung semuanya. Yang kemudian Y baik, jika sudah dihitung semuanya maka hasilnya seperti ini. Yang pertama 2,8, yang kedua 5,639 dan yang ketiga yang terakhir 9,48. Jadi dengan ini pertanyaan pada bagian D sudah terjawab. Oke, selanjutnya kita akan menghitung berapa biaya promosi yang dikeluarkan jika laba yang diperoleh dari masing-masing 3 perusahaan yaitu 3,00, 3,45 dan 3,75. Baik, kita akan menghitung menggunakan persamaan regresi yang kita peroleh tadi. Akan tetapi karena yang ditanyakan di sini berapa biaya promosinya, maka persamaan regresinya kita rubah menjadi X sama dengan A tambah B dikali Y. Ya, seperti tadi kita masukkan datanya. A yaitu 1,13 ditambah B 3,34 dan kali Y perusahaan pertama di situ 3,00. Jika kita hitung maka hasilnya yaitu 11,15. Sama seperti tadi kita hitung untuk 3 buahnya, 3 laba yang diperoleh. Jika sudah maka hasilnya akan seperti ini. Yang pertama 11,15, 12,653 dan 13,655. Jika sudah seperti ini maka otomatis jawaban pada bagian E juga sudah terjawab. Baik, sekarang kita sudah berada di program SPSS. Di sini saya sudah memasukkan data sebagai berikut yang merupakan data dari soal. Di sini ada perusahaan, promosi sebagai variabel X dan laba sebagai variabel Y. Jika datanya sudah seperti ini, pertama kita akan menguji linearitas data-data ini. Caranya seperti ini: ke analis, kemudian compare mean,
kemudian kita pilih min. Dan variabel X atau promosi kita masukkan ke bagian bawah sini, dan variabel Y atau laba kita masukkan ke bagian atas. Kemudian kita klik option. Di sini nanti tidak tercentang seperti ini, nanti kita tercentang di bagian test for linearity. Kemudian klik continue. Setelah itu kita klik OK. Setelah diklik OK, maka akan ditampilkan data seperti ini. Maka data-data inilah yang akan kita gunakan nanti untuk melihat dia linear atau tidak. Baik, sekarang kita akan menghitung persamaan regresinya. Di sini ya, kita kembali ke data yang tadi. Caranya seperti ini. Klik analis, kemudian kita pilih regression, klik linear. Sama seperti tadi, promosi atau variabel X kita masukkan ke bagian bawah, dan laba atau variabel Y kita masuk ke bagian atas. Kemudian kita klik statistik, kita pilih ini estimate dan model fit, dan continue. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan ditampilkan data seperti ini. Data-data inilah nantinya kita gunakan untuk melihat persamaan regresinya, dan apakah variabel X atau promosi bisa memprediksi atau kita dapat gunakan untuk meramalkan laba yang akan diperoleh nanti. Baik, jika proses menghitungnya baik secara manual maupun melalui komputer atau program SPSS, maka kita akan sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, kita akan langsung menjawab. Yang pertama yaitu kunci linearitas data itu. Di sini pada bagian A, setelah kita menghitung pada program SPSS tadi, kita mendapat kesimpulan bahwa begini, karena sig-nya yang diperoleh adalah 0,835, berarti ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel promosi atau variabel X dan variabel laba atau Y. Jadi jadi kedua data ini bisa kita bilang sudah linear. Kemudian soal yang kedua, hitunglah persamaan regresinya. Oke, baik. Di sini berdasarkan perhitungan yang kita lakukan baik secara manual maupun menggunakan program SPSS, di sini dari hitungan sebelumnya kita mendapati bahwa koefisien A adalah 1,13. Di sini 1,126 kita bulatkan dari 1,13, dan koefisien B yaitu 3,34 seperti pada kita hitung manual, tetapi di sini 3,339 kita bulatkan menjadi 3,34, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut: Y sama dengan A ditambah B kali X. Oke, itulah persamaan regresinya. Oke, baik, sekarang kita akan menghitung bagian C, menjawab bagian C. Apakah besarnya biaya promosi dapat dipakai untuk meramalkan besarnya laba perusahaan? Oke, pada bagian C kita lihat berdasarkan hitungan yang kita lakukan bahwa F hitung sama dengan 285,340, yaitu ini. Dengan tingkat signifikan
probabilitas 0,0 yaitu ini berarti kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel laba. Jadi variabel X atau promosi ini bisa kita gunakan untuk memprediksi variabel laba. Maka kita lanjut ke pertanyaan bagian D. Jika 3 buah perusahaan yang lain mengeluarkan biaya promosi masing-masing sebesar 0,50, 1,35 dan 2,50, hitung berapa perkiraan laba yang diperoleh. Baik, kita ke bagian C, berdasarkan perhitungan yang kita lakukan tadi secara manual. Jika 3 buah perusahaan mengeluarkan biaya promosi masing-masing sebesar 0,50, 1,35 dan 2,50, maka berdasarkan hitungan yang kita lakukan, perkiraan laba yang diperoleh adalah 2,8 maksudnya untuk biaya promosi ini 0,50 dan 2,639 untuk biaya promosi 1,35 dan 9,48 untuk biaya promosi 2,50. Kita ke bagian E. Jika 3 buah perusahaan masing-masing memperoleh laba sebesar 3,00, 3,45 dan 3,75, maka perkiraan biaya promosi yang dikeluarkan adalah 11,15 untuk laba 3,00, 12,653 untuk laba 3,45 dan 13,655 untuk laba 3,75. Baik, demikian video saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang menonton dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Hidayat pamit undur diri. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.